Oke, sebelum kita lanjutkan, ya kita turn on kamera semuanya dulu ya. Oke, silakan turn on kamera dulu. Ya, siapa ini Rehan? Oke, Gresenda mana Gresenda? Adek, ya. Tuh, ya. Oke, Ananda sudah, Rehan tadi sudah, Noval. Ya, ini yang masih pada tidur siapa ini? Oli Sotur, Lutfia, Baliana, Timothy, ya. Jonathan, Hadi. Ya, ya. Oke, Dasenda, bangun. Oke, sudah bangun. Rehan Aska, please. Rehan, ada Rehan, ada Ada, Pak. Rehan apa Rehan? Gimana, Pak? Ya, gimana kira-kira sistem informasi yang ada di Undip, contohnya apa? Kira-kira dikasih, ayo. Untuk sistem informasi yang ada di Undip, Rehan Haristiandi. Apa kira-kira? Halo Pak. Iya tadi sudah Pak. Hah? Tadi sudah. Ya? Oh ya sudah. Ini saya Rehan Haris. Loh ini ada dua ya? Iya Pak, saya pakai dua device. Oh, pantesan saya bingung. Iya Pak, maaf Pak ya. Lutfia, Barliana. Hadir Pak, hadir. Hadir, ya Pak, beri contohnya. Informasi yang ada di Elektro atau di Undip. Mungkin yang saya tahu sama kayak yang udah disebutin tadi sih Pak, siap Undip. Ya oke. Ya, jadi memang satu contoh yang paling gampang ya. Anda siap Undip itu Anda melakukan registrasi untuk perkuliahan, IRS dan sebagainya ya. Kalau SSO itu single sign on itu lebih banyak pada jalan masuknya aja sih. Ya katakan landing page di mana nanti Anda masuk ke situ dan semuanya dari situ. Namun demikian yang dinamakan SIA itu, sisi informasi itu adalah ya SIA tadi atau siapnya ya contohnya. Jadi mungkin saya membenarkan. Oke, jadi sekali Anda sudah menggunakannya. Kira-kira contoh yang lain selain di Undip ada yang tahu mungkin yang pernah Anda yang pernah Anda temui? Khairil, Bavi. Ini dua juga nih kayaknya banyak banget nih kayaknya. Ada pakai HP, ada pakai laptop ya. Nah, selain di Undip tadi situasi akademik itu, kalau di luar Khairil, kameramu nyalakan. Contoh di luar Undip yang informasi yang pernah Anda temui? Kalau menurut saya ya, kalau sistem informasi kan tujuannya mendapatkan atau memberi informasi. Nah itu bisa apa ya contohnya? Kalau biasanya mencari informasi di internet Pak, melalui Google Pak. Oh, itu mencari informasi, tapi sistem informasi itu aplikasi ataupun ya sistem yang digunakan untuk mengolah informasi sebetulnya. Contohnya banyak loh. Anda pernah misalkan pergi ke bioskop, nah, Anda pernah misalkan beli tiket kereta api, Anda pernah mungkin
apalagi ya, ke rumah sakit, ya, rumah sakit atau pergi ke puskesmas, terus ditanya nomor pasien Anda, misalnya nomor rekam medis Anda. Itu banyak sekali, itu adalah sistem informasi yang pada dasarnya adalah dia mengelola informasi, ya. Jadi banyak sekali. Anda beli tiket pesawat juga di situ mengenai informasi, ya kan? Anda membayar langganan mungkin PDAM, di sana ada informasi juga, ya. Jadi banyak sekali yang ada temui, ya. Kalau yang saya pikir kalau anak-anak muda misalkan pergi bioskop itu ada beli tiket di situ, ya, dengan sekarang tiketnya sudah berbasis elektronik begitu, ya, itu membutuhkan informasi, ya. Anda beli tiket kereta api, kapan Anda melakukan booking, kemudian Anda bayar dan nanti Anda berangkat, itu juga semua dicatat, ya. Oke, jadi itu adalah gambaran atau contoh-contoh dari sistem informasi. Oh, sorry. Ya. Oke, saya share lagi ya. Ya, jadi sekali lagi Bapak, untuk kita nanti akan melihat simulasi seperti apa, dan tadi mentransformasi bisnis, bahwa sistem informasi itu sekarang sudah banyak. Kalau dulu tahunnya 2000-an lah, orang kalau mau beli tiket kereta api itu atau beli tiket perjalanan bus gitu ya, tiket untuk perjalanan melalui dengan bus tertentu, kita datang kemudian kita membayar manual gitu ya, harus tulis pakai pulpen misalkan. Kemudian kuliah dulu tahun 2000, ya di sini 2000 itu untuk sistem informasinya itu nggak ada, tapi manual dicatat. Jadi kalau KRS pakai kertas diisi satu-satu gitu ya, pakai ballpoint gitu ya. Nah, namun sekarang sudah bertransformasi, artinya apa? Sistemnya sudah menggunakan sistem yang berbasis teknologi. Dan dengan demikian kita mudah juga untuk untuk melihat bagaimana bisnis itu, bagaimana misalnya kita informasi di pendidikan gitu ya, bagaimana KRS kita diisi atau IRS kita ada, kemudian IP kita bisa dimonitor dengan mudah, ya. Kalau dulu enggak, manual, saya harus menulis satu persatu gitu ya, mata kuliah apa saja, kemudian dihitung IP-nya berapa, IPK-nya berapa. Jadi kalau misalkan saya dulu kalau kuliah begitu ya, mau mengisi IRS atau KRS ya namanya dulu KRS, saya harus hitung dulu semester kemarin IP-nya berapa, hitung manual. Terus nanti baru datang ke dosennya, ya. IP-nya 3 misalkan, ngambilnya 24. Oke. IP 2,5, kalau sekarang dulu ngambil 22 misalkan. Dilihat itu, ngambil aja nanti mata kuliahnya ya itu tadi, dengan melihat lembar-lembar yang menggunakan lembar manual gitu ya, lembar kertas manual. Tapi sekarang Anda dengan mudah tahu bahwa oh ini nanti jadwal saya bentrok, langsung nggak bisa karena ada bentrok ya. Nah, dosen juga tahu bahwa oh ini jadwalnya nggak bisa dipindah karena jadwalnya juga bentrok. Nah, ini dari sistem akan lebih mudah mentransformasi bisnis yang manual menjadi bisnis yang berbasis elektronik yang paling tidak memberikan kemudahan di dalam menjalankan maupun mengatur urusan itu ya. Oh, sorry. Nah, ini adalah contohnya ya. Jadi terkait dengan informasi ini ya. Tadi di depan kita sepakati bahwa Anda nanti melihat situasi informasi itu tidak hanya bisa dilihat dari tidak fokus saja, ataupun saya tidak mau bahwa Anda hanya fokus di dalam perancangan secara engineering saja, tapi harus Anda melihat ke lingkungan. Ya, karena apa? Bahwa di dalam merancang informasi itu butuh entitas lain. Tadi seperti si Prabu mengatakan, oh informasinya diperoleh dari dosen, oh informasinya dari mahasiswa. Nah, dosen, mahasiswa, mungkin pejabat atau sebagainya, hal itu
adalah entitas yang menggunakan si informasi, ya. Nah, kaitannya di situ bahwa entitas itu ada di dalam organisasi, di dalam teknik elektro, ya, teknik elektro. Kemudian sisi lain di sini, ya, kalau kita lihat bahwa informasi itu membutuhkan teknologi. Apa teknologinya? Oh, berbasis web, berbasis mungkin nanti Android, ya, dan di sana ada teknologi lain yang dibutuhkan, ya. Nah, kemudian ada yang berkaitan pula dengan pengelolaan daripada informasi itu, ya, pengelolaan informasi itu terkait untuk apa? Untuk menjalankan urusannya. Jadi kalau misalnya di teknik elektro, berarti urusannya apa? Urusannya tentang pendidikan. Nah, pendidikan itu yang mengelola siapa? Ada ketua departemen, ada ketua program studi, ada dosen wali, ada tadi dosen penampu dan sebagainya. Nah, ini nanti yang manajemen inilah yang mempunyai kemampuan, punyai hak yang untuk memanage bahwa bagaimana sebuah informasi itu bisa mendukung kegiatan ataupun aktivitas dari organisasi tersebut. Bagaimana informasi di elektro itu bisa mendukung untuk aktivitas dari pembelajaran, ya. Nah, ini adalah ada orang-orang yang memanage. Jadi satu contoh bahwa kalau Anda mau KP, ya kan? Nah, Anda mau KP, ya. Sudah KP belum ya? Ada yang sudah KP? Belum ya? Nah, Belum, Pak, belum. KP, Anda mengajukan proposal, nanti akan disetujui atau tidak oleh Kaprodi, ya, bisa Kaprodi terus nanti di forward ke dosen pembimbingnya nanti misalnya seperti itu. Nah, artinya apa? Bahwa ada orang-orang yang nanti memanage, punya hak mengelola, mengatur perkuliahan, mengatur KP, mengatur TA, nah di sini. Jadi ada people. Dan nanti semua ini akan sama-sama bahwa ketiga entitas ini itu akan digunakan untuk merancang maupun memanage, mengelola informasi ini. Ya, jadi ada tiga aspek, yaitu teknologi itu sendiri, bagaimana informasi itu dibikin, dan organisasi bagaimana mungkin orang-orang yang ada di dalam organisasi itu nanti akan memanfaatkan informasi, dan manajemen people yang ya orang-orang people ya, kalau people nggak ada ya. Kalau orang-orang Indonesia, kalau people ya mesti orang banyak yang akan mengelola informasi ini. Dan informasi ini itu outputnya apa, tujuannya apa, goalnya apa. Ya, kalau misalkan di siap ya, tadi bisa mengetahui perkembangan dari aktivitas akademik dari mahasiswa, dari departemen itu sendiri, ya. Yang tujuannya apa? Mencetak lulusan teknik elektro yang unggul. Nah, unggul itu sendiri adalah apa? IP-nya bagus, ya. Kemudian mungkin ada informasi yang lain bahwa dia punya skill lain. Nah, ini semua nanti ditampung ataupun diakomodasi di dalam informasi itu, ya. Dan karena apa? Terkait untuk mencapai tujuannya. Nah, tujuannya itu biasanya tidak hanya berhenti satu tujuan saja. Nanti bahwa yang namanya kehidupan begitu ya, itu ya satu organisasi di sini dipengaruhi oleh lingkungannya, dan terus bahwa suatu contoh lah yang namanya Undip gitu ya, sebagai institusi pendidikan ya, PTN, BH, itu akan dinilai oleh orang ya bahwa Undip bagaimana. Nah, orang-orang yang nanti akan masuk atau orang yang mau kuliah itu apakah milih Undip atau milih ITB atau GEM dan sebagainya. Artinya apa? Ada pihak-pihak luar yang tentunya menuntut ataupun menginginkan bahwa Undip itu, organisasi itu mempunyai kualitas yang bagus. Ya, nah dari situ maka muncul tujuannya bagaimana sudah tercapai belum? Ditingkatkan lagi, karena apa? Ada harapan, ada tantangan yang ada di dalam pendidikan ini. Jadi terus untuk bisa meningkatkan kualitas mahasiswa lulusannya, misalkan dengan cara apa? Ya tadi ada hal baru. Ini teknologi sekarang itu main kembang, berarti harus ada kurikulum baru, harus ada penambahan skill baru dan sebagainya. Nah, ini semua akan kembali lagi. Ya. Bagaimana nanti orang-orang yang ada di dalamnya, organisasi yang ada di dalamnya itu akan
bisa menggunakan informasi itu akan ya memanfaatkan informasi itu terus menjadi yang lebih baik. Artinya Pak, informasi itu akan diperbaiki sehingga bisa terus update dengan tujuan daripada organisasi itu. Ya, karena apa? Organisasi itu tidak akan pernah berhenti untuk berkembang, tidak akan pernah berhenti untuk berubah. Demikian juga informasi itu pasti akan disesuaikan dengan organisasinya. Ya, karena apa? Persaingan di luar juga semakin ketat. Ya, jadi orang-orang mesti akan melihat bagaimana kualitas dari mahasiswa lulusannya, bisa dilihat dari si informasi. Bagus hasilnya. Dia kuliahnya lulusnya cepat apa tidak misalkan. Nah ini ya. Ini contoh lain adalah satu informasi ya yang transformasi bisnis. Contohnya di sini adalah satu apa ini? Perusahaan ya, perusahaan yang akan menggunakan informasi dengan tujuannya adalah bahwa tracking ya, tracking kurir ya. Jadi ada kurir yang nanti mengirimkan jasa barang gitu ya, melakukan jasa dalam kiriman barang, ya kan? Nah ini targetnya apa? Oh harus tahu bahwa performa trackingnya bagaimana hasilnya. Oh bisa ketahui bahwa pengirimannya sudah nyampe. Satu contoh lah bahwa Anda kalau misalnya beli dari online gitu ya kan tentunya dikirim ya dengan jasa kurir ya. Nah jasa kurir akan meningkatkan performanya dengan apa? Dengan memberi informasi. Oh saya bisa mengirimkan 2 hari. Oh real time performance tracking. Oh udah nyampe di sini. Wah ini bagus nih 2 hari. Kalau dulu mungkin tidak ada perangkat informasi ini akan sulit untuk melihat performa dari pengiriman, jasa pengiriman. Tapi sekarang udah kelihatan, oh ini cepat nih. Nah, karena apa? Persaingannya ya, jadi satu jasa kurir dengan jasa kurir yang lainnya itu saling bersaing memberikan layanan yang paling cepat. Nah, makanya di sini sistem informasi apa yang dibutuhkan yaitu untuk tracking system yang memberikan real time trackingnya. Jadi tahu pelanggannya ataupun pengguna jasa itu tahu bahwa barang yang saya kirimkan dengan menggunakan jasa jasa pengiriman ini bisa ketahuan nih saya nyampainya kapan. Artinya apa? Bahwa nanti akan memberikan ini pertumbuhan yang bagus untuk organisasi tersebut. Ya, apa ini? Ya tadi meningkatkan tadi masukan-masukannya ya. Kemudian juga bisa melakukan kompetisi ya dengan satu sport ya ini artinya yang lainnya lah smartphone access. Jadi wah kalau selama ini hanya berbasis web, sekarang ini kayaknya orang lebih banyak mobile yang menggunakan Android phone misalkan ataupun smartphone ya, maka dia harus bisa kompetisi. Nah bagaimana orang-orangnya? Ya, orang-orangnya nanti harus disiapkan gitu kan, harus manage. Ini orang-orang di sini manage bahwa bagaimana nanti sistem informasi itu akan dikawal, akan dikembangkan, nah, ya kan, akan diperbaiki dan seterusnya. Dan tentunya pada saat akan merancang informasi itu butuh orang-orang juga, organisasi harus menyiapkan sistemnya kapan diimplementasikan. Kemudian orang-orang yang nanti akan menggunakan sistem juga harus dilatih. Nah, ya. Dari sisi teknologinya apa yang dilakukan atau disiapkan? Ya selain hardware-nya tentunya juga ada bisa lihat statistik tool-nya. Artinya Pak, ada trennya seperti apa. Nah, ya. Jadi dari berbagai macam atau 3 entitas ini nanti akan kita lihat bersama-sama. Ya, sekali lagi bahwa informasi tidak hanya dari sisi teknologi saja tapi juga dari sisi yang lain. Oke ya, bisa dimengerti sampai sini kira-kira? Ya, Rehan, silakan. Aska, mau ada bertanya? Tidak ada Pak. Nggak ada ya? Lagi bahas sesuatu. Ya, jadi 3 aspek inilah yang nanti akan kita lihat selama kita mengikuti perkuliahan informasi. Nah, ini adalah gambaran dari perkembangan sebetulnya teknologi informasi yang apa ya istilahnya dibutuhkan. Artinya bahwa kenyataannya untuk menjalankan organisasi ya
perlu adanya investasi di bidang IT-nya. Undip, ya Undip itu setiap tahun menginvestasikan bermiliar-miliar ya, untuk menyediakan layanan informasi. Ya. Jadi jangan kira bahwa informasi itu tidak memerlukan investasi, perlu. Tetapi investasi itu akan memberikan revenue, nilai balik yang cukup tinggi juga. Jadi kalau misalkan sistem informasinya kita kembangkan investasi di teknologi informasinya, katakan kita keluar 2M, ya, maka bisa memperoleh balikan ya revenue yang nilainya lebih dari 2M. Dan itu pasti, karena apa? Orang secara tidak langsung pasti akan menyukai layanannya. Ya kan? Satu contoh misalkan untuk layanan kurir tadi. Oh, dia cepat, kita dapat tahu informasi ini bahwa barang kita itu mau nyampe kapan, ya kan? Nah, hanya itu pakai jasa ini aja, sistemnya bagus nih. Nah, kita bisa komplain segala macam, cepat, yakin. Artinya apa? Semakin banyak orang yang merasa dilayani dengan baik, maka semakin tinggi juga revenue yang nanti akan diperoleh. Nah, memang di sini terus ya semakin meningkat ya. Ini tahun 2005 sampai 2015 investasinya secara terus meningkat. Di Udip juga sama ya. Kalau dulu katakan hanya investasi beberapa ratus juta gitu ya. Tapi sekarang untuk layanan untuk ya IT itu kan bisa salah satunya adalah investasi hardware-nya dan juga koneksi internetnya begitu ya. Di Undip ini sendiri untuk investasi internetnya juga setahun sudah ber-MM ya, apalagi hardware-nya. Satu perangkat sendiri, satu perangkat proxy itu harganya bisa sampai 1 miliar dan dia paling dipakai hanya 3 tahun. Itu satu perangkat. Belum nanti infrastruktur yang lainnya. Jadi investasinya cukup besar juga menjadi perhatian. Nah, sekali lagi kalau memang nanti Anda bekerja, kemudian Anda jadi seorang manajer dan mengelola di bidang informasi, maka Anda juga harus bisa berpikir bahwa sebetulnya investasi di bidang IT ini juga butuh dana juga ya, yang tentunya harus Anda bisa lihat juga bagaimana dengan dana investasi di bidang IT juga nanti bisa memberi revenue pada perusahaan Anda. Ya. Nah, ini Anda bisa lihat lah contohnya bahwa ini satu contoh Videx. Ya, Videx Anda mungkin pernah dengar ya, ini kurir, pengirim lah, jasa pengiriman. Itu dia membutuhkan yang namanya sistem informasi ya, karena apa? Dia melayani begitu banyak jaringan di berbagai negara. Ada 220 negara, ya 220 negara. Yang tentunya bahwa layanan itu kalau di 220 negara layanan tidak bisa hanya dibatasi waktu dari jam berapa 8 pagi sampai mungkin 8 malam saja, tapi orang di belahan bumi lainnya tentunya mengharapkan layanan itu juga bisa berjalan tidak hanya di waktu negara dari Videx ini. Nah, satu contoh Videx di Amerika jam 8 pagi, di Indonesia jam 8 malam. Pada saat Videx di Indonesia jam 8 pagi, di sana udah jam 8 malam. Artinya apa? Bagaimana sistem itu bisa terus memberikan layanan istilahnya 24 jam ya, never stop ya. Jadi dia butuh sistemasi. Dan dia merasakan bahwa IT ini penting untuk bisa memberikan layanan ya. Bagaimana sebetulnya customer itu bisa dilayani. Katakan apa sih yang dibutuhkan customer? Oh, layanan yang cepat. Oh, layanannya murah misalkan. Oh, maka dari situ dari informasi bisa memberikan informasi kepada manajemen terkait memberi respon yang cepat, yang baik. Ya, dan akhirnya memang menjadi semuanya menjadi akan lebih efisien. Ya. Oke, ini adalah contoh-contoh yang lain ya kaitannya dengan bagaimana bisnis itu ya
mempersiapkan ya dari sisi teknologi untuk kebutuhan desinformasi. Ya teknologinya ini ada yang mau tidak mau ya, karena sekarang teknologi infrastrukturnya ya udahlah, kita infrastruktur nggak usah yang di dalam di dalam perusahaan itu, kita mungkin bisa menggunakan platform cloud computing ya. Ya. Kemudian kalau terkait dengan data yang besar, maka di sini ada teknologi untuk penyimpanan data ya yang mendukung big data. Ya, kemudian juga hal yang lain yang ya kita sekarang ini caranya era mobile. Maka bagaimana sebuah sistem yang bisa mendukung mobile itu bisa dipersiapkan. Nah, ini kira-kira yang memang perlu dilihat ya oleh Anda nantinya pada saat Anda mungkin mengelola ya perusahaan di bidang IT ya, artinya perusahaan dan di bagian IT-nya untuk bisa memberikan informasi yang baik. Artinya bisa memfasilitasi untuk menyediakan informasi yang baik. Ya, ya bisnis impact-nya macam-macam. Tentunya kalau cloud computing nanti ada yang namanya software as services, ada platform as services, ya ada ya dan beberapa lain-lain yang ada di dalam cloud ini yang mungkin bisa dimanfaatkan. Big data juga ya karena mungkin semakin banyak customer yang dilayani, semakin banyak data yang diolah, maka ya, tadi data itu tidak cukup hanya ada di satu komputer saja, tapi juga besar ya, karena datanya pelanggannya banyak. Satu contoh seperti sosial media itu banyak sekali datanya ya, maka membutuhkan fitur big datanya ya. Mobile platform juga ya bisa dipakai. Nah, ini dari segi manajemen ya, nanti manajerialnya ya bisa mengadop online communication-nya, online collaboration-nya ya, dan juga bisa komunikasi dan virtual meeting dan sebagainya. Nah, kaitannya organisasi, ya visinya juga sama sih, orang-orang bagaimana terhubungnya dia. Nah, ini nah, ya. Oke, baik, saya lanjutkan lagi ya. Nah, ini gambaran sebetulnya sekarang ini si informasi itu yang mengglobal itu ya udah pada dasarnya bahwa kehidupan sekarang sudah nggak ada batas waktu ya, ada batas negara. Jadi seolah-olah itu bahwa dunia ini sebuah flattened world ya. Kalau dulu orang, wah ini saya mau transaksi, nunggu pagi ya kan, nunggu pagi lah, terus pada saat nunggu pagi ya tidak bisa melakukan transaksi gitu kan. Nah kemudian sekarang berkembang bahwa dengan teknologi ini kita tidak perlu menunggu pagi lagi, kita bisa melakukan transaksi ya dengan cepat saat itu. Jadi kemarin juga satu contoh ya, memberi barang misalkan dari negara lain gitu kan, ya kita bisa satu waktu lah saat itu kita bisa melakukan transaksi ya, kita dengan menggunakan email dan sebagainya ya, meskipun malam ya, 7
tujuan negara mungkin sudah siang gitu ya, ya kita bisa melakukan transaksi dengan cepat gitu ya. Karena apa? Ya udah, kita tidak perlu tahu, oh di sana tokonya udah buka apa belum. Ya udah, pokoknya kita transaksi aja. Nanti kan di sana akan mengelola pada saat mereka buka. Tapi kita tidak harus menunggu saat tempat yang kita tuju buka, ya kemudian baru kita transaksi. Tapi kita bisa melakukan transaksi saat itu juga. Ya satu contoh lah, kalau hari libur ya, kemarin saya juga, kebetulan saya waktu itu antena, ya ini yang paling gampang, antena televisi saya itu rusak gitu kan. Waduh, kok rusak ya. Jadi ada dua antena yang luar dan antena yang dalam. Nah, antena yang luar rusak. Waduh, gimana nih rusak ya? Kalau rusak begini, ya nggak bisa non TV, karena bilang TV saya ada dua ya, gitu ya. TV kecil gitu ya. Yang TV kecil ini yang mati antenanya. Nah, kemudian, waduh, ini kok nggak bisa lihat TV kalau nggak ada antena. Akhirnya saya melakukan pembelian. Pembelian dengan apa? Ini bukan promosi ya, dengan Shopee misalnya. Nah, Shopee pada saat itu hari Minggu jam 10 malam lah. Saya malam-malam saya pesan aja, ya kan? Langsung pesan, bayar, hasil terjadi malam hari. Kemudian hari Selasa paket itu udah nyampe di rumah, ya kan? Cepat sekali. Artinya apa? Bahwa sekarang ini untuk transaksi bisnis itu sudah tidak mengenal waktu lagi ya. Kemudian juga barang, kapan juga beli barang, ternyata barang itu berasal dari negara lain, yang kita tahu bahwa banyak barang-barang yang online yang juga berasal dari Cina. Waktu dulu sebelum pandemik, kalau Anda sering melakukan transaksi ya, barang itu banyak datang dari Cina ya. Oke. Dan juga ada kita pernah beli barang juga dari Amerika begitu ya, kita pesan ya udah langsung direspon paginya, dan ya intinya barang bisa dikirimkan dan sebagainya. Yang di sini sekarang sudah tidak perlu menunggu pagi di tempat orang yang melakukan layanan, tapi anytime ya, dan anywhere kita bisa akses layanan. Nah, inilah sebetulnya yang membuat ataupun mengubah ya pola transaksi yang ada di dalam bisnis sekarang ini. Ya contoh lagi lah, kalau dulu saya waktu kuliah kalau mengisi KRS atau IRS gitu ya, itu saya harus pagi-pagi datang ngambil formulirnya, ngisi. Sekarang Anda mau dari rumah saja, kemudian ngisinya apa? Bukan dibatasi oleh jam lagi, tapi sudah pagi jam 00.01 misalkan, sistem sudah membuka. Nah, ini yang waktu sudah bukan menjadi halangan lagi. Ya. Bahkan ya sekarang kalau misalkan Anda, ini saya lagi jalan-jalan nih kemana ya, saya mau isi ke RS ya sudah. Waktu saya dulu kuliah begitu ya, di sana belum buka kelasnya ataupun kampusnya. Saya pulang ke Indonesia melakukan transaksi IRS atau KRS begitu, ya udah bebas ya, tidak dibatasi oleh waktu lagi. Jadi dengan sistem informasi kita bisa mengakses anytime. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, mungkin untuk hari pertama ini ya sementara sampai sini dulu. Kemudian saya ada acara juga ya. Saya minta maaf. Ini saya kirimkan dulu materinya ke Anda, nanti Anda bisa pelajari dan kita bisa diskusikan minggu depan. Untuk sementara untuk jam kuliahnya kita tetapkan hari 7:30 dulu ya, hari Senin ya. Untuk esensi hari ini ya nanti kita sesuaikan di lain waktu gitu ya. Baik, ada pertanyaan? Permisi Pak, izin bertanya Pak. Silakan. Ini untuk
Saya Prabu, Pak. Prabu, ya Bu. Jadi untuk materi ini kan nanti dibagikan ya. Kalau untuk bukunya, apakah cari sendiri atau dibagikan dari Bapak Bukunya juga? bisa saya kasih. Oh, bisa dikasih. Oke. Sama ini Pak, satu lagi yang masalah UTS, jadwal UTS sama UAS itu. Itu bagaimana ya, Pak? Nah, saya kirimkan dulu satu-satu ya. Ini saya kirimkan. Oke, ini kuliah. Saya kirimkan sekarang saja untuk materinya ini ke grup ya. Bukunya jadi Anda nggak perlu nyari lagi. Oke. Oops, siap. Ya, bukunya sudah saya kirimkan ke Anda. Ya, bisa Anda buka. Oke, ini sistemnya. Nah, ini, oh ternyata ini sudah dibuka nih. Jadi Anda bisa presensi sekarang ya. Oke. Oke, silakan Anda bisa presensi. Mulai kuliah sekarang. Oops. Nggak mau ya. Oke, presensi. Tinggal QR code. Nah, oke, silakan Anda bisa presensi di situ. Bentar. Oke, ya bisa sudah ada 25 orang yang presensi. Mungkin yang lainnya belum ya? Yang belum hadir, Hendrik ada nggak? Hendrik? Hendrik? Stop sharing dulu deh.
Oke, ada 26 yang belum hadir, yang belum absen sih siapa? Henrik, Tobias belum ya. Terus Muhammad Farel, nggak ada ya. Oke, mungkin sampai sini dulu ya pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, saya Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.